Seseorang yang konon disukai siluman ular, atau bahkan dirinya adalah titisan siluman ular. Saya memilih angka kelahiran nomor 13. Fitri Gustika, wanita cantik kelahiran tanggal 13, pernah disukai siluman ular dan merasa diikuti Ratu Pantai Selatan. Konon, Fitri selalu merasa dirinya selamat dari kecelakaan. Karma baik apa yang harus dilakukan? Sosok siluman ular berdiri di hadapan kami yang bernama GG, tapi saya nggak tahu apakah dia yang siluman ular atau ia berteman dengan siluman ular. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, nama lengkapnya atau panggilan? Nama lengkap. Saya ingin nama lengkap di sini. Fitri Gustina. Fitri Gustina. Gustina. Karena Iya. GG tidak mencerminkan apa yang terlihat di sini yang saya tampilkan. Fitri Gustina. Fitri Gustina, saya melihat wajah kamu terlihat kusam di sini di depan saya. Karena saya melihat aura gelap dan bola-bola pikiran juga ada di belakang kamu. Dikuasai siluman ular. Sosok makhluk gaib yang menyerupai ular. Itu yang saya merasakan. Saya sebelum punya anak juga kan, masih gadis, itu saya ke pantai selatan. Hai Nyi Roro Kidul, datang, saya bilang gitu kan, di pinggir-pinggir itu, waktu itu udah sore. Bener bau melati. Teman saya tutup mulut saya pergi, pulang ke Parangtritis. Tapi saya kayak diterima gitu loh sama makhluk-makhluk halus gitu, saya diterima. Ayo cepetan sini. Udah dong, capek banget tau. Segitu aja capek sih, Des. Ayo cepetan nih, ayo cepetan dong. Tuh lihat pemandangannya bagus banget. Udah, capek. Ya kok udah sih. Fitri ini udah mau malam tau. Kita pulang aja yuk, aku takut banget nih. Nanti kalau misalnya ketahuan sama Nyi Roro Kidul gimana? Nyi Roro Kidul. Ini Fitri. Main yuk, Nyi. Iya Fitri, gak boleh ngomong sembarangan kayak gitu. Nanti kita bisa kena tulah. Desi. Itu mah kamu aja yang terlalu khawatir. Itu semua tuh hanya legenda. Udah deh. Ayo kita pulang aja. Aku takut banget nih. Tuh lihat, baju kamu kan warnanya hijau. Nyi Roro itu suka banget sama warna hijau. Nanti mama tahu. Fitri, ini kayak bom mati deh. Ih, astaga, ya ampun. Kayaknya akan terjadi sesuatu deh, Des. Tuh kan, aku udah bilang. Ini tuh pertanda udah gak bagus. Ayo pulang Fitri, aku takut. Des, dulu aku tuh masih betah di pantai. Si, Des? Si, kamu kenapa? Ayo bermain
Des, Desi kamu kenapa sih Des? Jangan nakutin aku dong Des. Pak, cepetan Pak, tolongin temen saya nih Pak. Kenapa teman kamu, Dek? Dari tadi temen saya nggak sadarin diri. Cepetan dong Pak, bantuin, kasihan nih buat temen saya Pak. Kamu harus minta maaf. Tidak minta maaf, temanmu tidak bisa sembuh. Ya udah deh Pak, saya mau minta maaf sama Nyi Roro Kidul. Kamu ikuti saya. Nyi, kami mohon maaf. Maafin kami ya Nyi, tolong sembuhkan teman saya Nyi. Akhirnya kamu sadar juga. Aku khawatir banget dari tadi, Des. Fitri, aku di mana? Kamu tadi nggak sadarin diri. Adi ini kesurupan. Makanya lain kali hati-hati ya. Jangan bicara sembarangan, apalagi pakai warna hijau. Siapa namamu? Saya Fitri, Pak. Nyi Roro Kidul suka sama kamu. Gak mungkin, Pak. Nyi Roro Kidul itu cuma tahayul, mitos. Kamu mungkin gak percaya. Tapi suatu saat nanti perkataan saya akan bisa dipercaya. Tuh kan Fitri, aku bilang juga apa? Makanya kamu jangan suka bicara sembarangan. Desi, udah kamu tenang aja ya. Nggak akan ada apa-apa. Percaya deh sama aku. Nyi Roro Kidul itu kan cuma legenda. Ngapain, Pak? Lebih baik kamu pulang. Ini sangat berbahaya. Yaudah, kita pergi dari sini. Terus jadi kayak dia juga ngikutin saya. Misalkan saya lagi tidur, oh Eyang, ada Eyang teman saya. Eyang, kok suara ini kuping saya dung dung dung. Kenapa ya Yang gitu? Itu Nyi Roro Kidulnya lagi ikutin kamu. Dia ngomongin kamu di laut, dia bilang kayak gitu. Kamu siapa? Kok pakai bajunya hijau-hijau? Aku Nyi Roro Kidul. Enggak. Rara Pantai Selatan. Kamu nggak nyata. Enggak. Fitri, jangan takut. Ikutlah bersamaku. Saya nggak mau. Ini nggak nyata. Ini cuma mimpi kan? Desi, bangun. Kenapa sih? Kupingku berdenging terus. Rasanya sakit banget. Aku sampai nggak bisa tidur. Jangan-jangan kamu lagi diomongin sama Ratu Pantai Selatan itu lagi. Nyi Roro Kidul. Ular, gimana dong nih? Ular, kamu pergi. Ayo cepetan pergi ular. Pergi keluar. Fitri, ular itu sepertinya tahu omongan kamu. Kamu sudah terpilih oleh Nyi Roro Kidul sebagai abdinya. Sebab itu, kamu bisa menyuruh ular itu pergi. Kalau kamu menolak, akan sial terus. Kok bersisik? Bersisik? Itu jalannya kayak nggak punya tulang gitu ya? Iya, aneh banget. Maksud mereka ngomong gitu apa? Kayaknya aku jalannya biasa aja. Kok mereka takut ya
ngelihat saku. Wajahku emang kelihatan kusam. Pantes orang-orang takut. Hai Fit. Mas? Astagfirullah. Ular! Ular! Mas Tio! Mas Tio! Mas Tio! Mas Tio jangan pergi, Mas! Ular? Ular di mana? Pasti itu cuma alasan Mas Tio buat meninggalkan aku kan? Gak ada lagi yang aku pertahanin di sini. Aku harus pergi ke Jakarta. Mas Tio aja udah pergi ninggalin aku. Fitri mau pergi ke Jakarta, mau cari kerjaan di sana, Pak. Fitri, kamu mau tinggal sama siapa di Jakarta? Saudara kita kan di sini semua. Fit, mending kamu kerja di sini saja. Nggak usah neko-neko kerja di Jakarta. Apa kamu sanggup tinggal di Jakarta, apa-apa pakai duit? Tapi Pak, di sini tuh udah nggak ada apa-apa buat Fitri. Daerahnya aja nggak berkembang. Gimana mau maju? Kamu itu Fit, apa-apa kamu ukur dengan materi. Lah, kalau anak-anak muda di kampung ini pada pergi ke kota, gimana kampung ini bisa maju? Pokoknya Fitri akan tetap ke Jakarta. Fitri tuh mau ngerasain Pak tinggal di sana, nyari kerjaan di sana. Karena di Jakarta tuh kotanya lebih modern, sarananya juga lebih berkembang. Usir dia dari rumah. Sudah, pergi kamu sana. Ingat, jangan pernah kembali ke rumah ini sebelum kamu jadi orang sukses. Pak, jangan begitu dong. Anak masa kayak diusir-usir gitu sih. Kita larang juga percuma, nanti malah kabur. Wes, sakarepmu. Lihat aja Bu, Fitri akan jadi orang sukses di Jakarta. Dan kalau nanti Fitri pulang lagi ke kampung ini, Fitri akan bawa uang yang banyak Bu. Tapi apakah itu benar? Itu saya pikirannya dikuasain siluman ular. Saya nggak tahu ya. Tapi yang di pikiran saya banyak itu adalah lebih ke karir, kesuksesan yang selalu ditunda-tunda. Ya, Mbak Fitri, bawa surat lamarannya. Saya bawa Pak, ini silakan. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, kamu presentasikan bagaimana caranya kamu bisa meyakinkan seseorang agar percaya dan menerima penawaran barang yang kamu buat. Baik Pak, akan saya mulai presentasinya sekarang. Jadi gini Pak. Ular! Ular? Ada ular di kepalamu! Gak ada ular di kepala saya Pak. Satpam! Satpam! Baiklah, usir orang ini. Dia siluman ular. Baiklah. Jangan Pak, saya belum selesai presentasinya Pak. Pak, saya bukan siluman ular Pak. Pak, Pak, tolong Pak. Jangan Pak. Nih, CV kamu. Jangan sampai perempuan ini masuk ke kantor ini lagi. Dia perempuan siluman, Pak. Siapa? Bapak jangan sembarangan nuduh saya Pak. Saya bukan manusia ular. Saya tidak mau menerima karyawan yang bukan manusia seperti kamu. Paham kamu? Bapak benar-benar keterlaluan. Bapak tuh udah nggak punya hati. Mentang-mentang Bapak punya posisi tinggi di tempat ini, Bapak bisa berlaku semena-mena sama orang kayak saya. Tutup mulut kamu, seret dia keluar. Pak, kenapa Pak? Pak. Kenapa aku kayak nyium bau melati ya di tempat ini? Jangan-jangan bener yang dibilang sama orang-orang. Kalau aku diikutin sama Nyi Roro Kidul. Jangan-jangan perbuatan tadi ulah Nyi Roro Kidul kali ya. Siapa kamu? Siapa? Siapa? Beneran gila nih orang ini. Gila, teriak-teriak dari tadi. Jangan yang ngatain orang gila. Pergi!
8 tahun saya nggak pulang-pulang ke rumah karena saya merasa saya nggak sukses dalam berkarir. Ya, saya merasa gagal dan gagal dan gagal. Jadi saya tunggu nanti kalau saya udah sukses saya baru pulang. Kalau saya sukses saya pulang, tapi saya selalu gagal. Saya juga bingung saya kenapa kayak gini gitu. Nak, aku boleh pinjam uang lagi nggak, Nak? Kamu tuh ya, Pit, kerjaannya pinjam uang terus. Perasaan kerjaan kamu lebih bagus dari aku. Aku juga bingung, Nak. Kenapa ya aku setiap bulan kehabisan uang terus? Utang kamu ke aku tuh udah banyak banget. Aku nih juga punya keperluan. Masa uang aku kerja selama ini cuman buat pinjam ke kamu terus? Nak, kenapa ya aku kayak gini terus? Kehidupan aku tuh sial terus. Nyi Roro Kidul? Fitri, jangan takut. Aku ingin kamu menerima tawaranku untuk menjadi bagian dari kerajaanku. Saya seperti pernah mendengar permintaan ini ya? Iya, aku memang pernah datang ke dalam mimpimu. Enggak, saya nggak mau jadi pengikut kamu. Saya masih ingin mewujudkan mimpi dan masa depan saya. Kalau kamu tidak mau, maka seumur hidupmu kamu akan mendapatkan kesialan. Saya nggak peduli, karena saya yakin manusia tuh nggak selamanya sial. Buktinya sekarang saya dapat pekerjaan. Dengan diterimanya kamu bekerja, itu merupakan awal dari kesialanmu. Ular! Tolong! Kenapa? Bu. Iya Fitri, tadi ibu takut sekali lihat kamu pingsan karena digigit ular. Untung saya cepat menolong. Mungkin kalau nggak ketolong, nyawa kamu tidak akan tertolong. Dan kalau masalah pikiran, saya lebih, kenapa saya harus gagal, selalu gagal. Bekerja, keluar negeri, dalam negeri, saya mencoba selalu gagal. Seperti di Jakarta, saya kerja di 6 perusahaan, saya gagal, saya nggak punya apa-apa. Telat lagi kamu ya. Maafin Fitri, saya, Pak. Kamu bukan hanya telat, tapi kamu sudah bolos kerja selama 3 hari. Iya, Pak, tapi saya bisa jelaskan, Pak. Cukup, Fitri. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, jangan pecat saya, Pak. Tolong, Pak. Jangan. Saya bisa jelaskan semuanya. Kamu bukan hanya telat dan bolos kerja, tapi selama kamu kerja di sini, suka banyak kejadian aneh di kantor ini. Maksud Bapak? Ular dan semua yang aneh-aneh pada muncul semenjak kamu kerja di sini. Dan yang kemarin kamu bolos selama 3 hari, itu kamu digigit ular juga kan? Itu juga aneh, Fitri. Tapi, Pak. Udah cukup, diam kamu, Fitri. Tolong Bapak jangan pecat saya, Pak. Karena kalau Bapak pecat saya lagi, saya udah 6 kali dipecat, saya udah nggak tahu. 6 kali? apa terjadi. Itu udah bukan urusan saya. Karena kamu memang tidak pantas untuk kerja di sini. Pak. Fitri, kesialan baru dimulai. Dan kamu akan terus mendapatkan kesialan jika kamu tidak menuruti aku. Sekarang saya juga nggak punya rumah, nggak punya apartemen, nggak punya uang. Sekarang gimana caranya ya supaya aku bisa mendapatkan uang? Apaan nih? Saya belum melatih ya? Ngapain kamu? Kamu tidak perlu takut, Fitri. Aku di sini hanya ingin membantumu. Maksud kamu? Kamu sedang membutuhkan uang, bukan? Aku bisa memberikan uang untukmu, asal kamu mau jadi pengikutku. Hidupmu sudah ditimpa banyak kesialan, Fitri. Apa kamu mau terus-menerus seperti ini dan menolak tawaranku? Aku mau, Nyi. Aku mau jadi pengikutnya Nyai. Asalkan aku bisa membuktikan sama orang-orang kalau sekarang aku sudah jadi orang yang sukses dan punya banyak uang. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Lalu apa yang harus aku lakukan, Nyi? Sekarang, pejamkan matamu.
adalah tempatku, Fitri. Ada ritual khusus yang harus kamu jalani sebelum menjadi pengikutku. Ini, kamu sudah sah menjadi pengikutku. Kamu akan mendapatkan kesuksesan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Sekarang, aku akan mengembalikanmu. Pejamkan matamu. Apa sih? Halo, selamat siang. Yang bener, Pak. Iya dong, Pak. Tentu aja saya mau balik lagi kerja di kantor Bapak. Baik, Pak. Besok saya akan segera masuk kantor. Seneng banget. Ini semua pasti berkat Nyi Roro Kidul. Halo Fitri, selamat datang lagi di kantor kita ini. Sebelumnya Bapak meminta maaf ya, karena kemarin Bapak sudah sempat memecat kamu. Karena Bapak sadar dan percaya sepenuhnya bahwa kamulah yang pantas untuk menduduki jabatan marketing di kantor kita ini. Terima kasih, Pak. Pak, lagi ngapain di sini? Ini, saya punya proyek baru untuk pembangunan gedung. Saya lagi nyari kontraktor. Sekalian mau ngasih tender untuk perusahaan ini. Kali aja ada yang berminat. Tentu saja perusahaan ini berminat, Pak. Kalau gitu, proyeknya silahkan diserahkan ke perusahaan kami, Pak. Kalau perlu, tidak usah ada tender lagi dengan perusahaan lain. Gimana, Pak? Deal? Deal, saya deal. Terima kasih banyak, Pak. Wah, baru hari pertama kerja aja aku udah bisa dapat proyek besar. Terima kasih, Nyai, atas bantuannya. Saya akan menjadi pengikut setia Nyai. Sembah saya hanya kepada Nyai. Terima kasih, Nyi. Berkat Nyai, hidup saya sekarang penuh dengan kemakmuran dan memiliki segalanya. Saya menyesal tidak menjadi abdi Nyai semenjak dulu, Nyi. Terkadang, manusia memang perlu merasakan dulu pahitnya hidup. Untuk kemudian mereka sadar bahwa ada hal lain yang perlu mereka ambil untuk menjalani hidup yang lebih baik. Tapi ada satu syarat lagi yang harus kamu jalani untuk menjaga semua kemakmuran yang telah kamu dapatkan selama ini. Maaf, Nyi. Tapi apa syaratnya, Nyi? Kamu harus memberikan tumbal satu orang gadis perawan. Tapi bagaimana saya memberikan gadis perawan itu kepada Nyai? Kamu hanya perlu mencarikannya dan kamu bawa dia di mana tempat terdapat banyak air di sana. Setelah itu, biar menjadi urusanku. Baik, Nyi. Saya akan mencarikan gadis perawan untuk Nyai. Gimana ya? Saya harus mencari perawan buat Nyai. Dan pastikan jangan sampai terbuka. Baik, Nyi.
Apa saya udah boleh membuka pintunya, Nyi? Sekarang bisa kamu buka. Nyi, saya sudah melakukan semua perintah Nyai. Sekarang saya mau menagih janji Nyai untuk membuat saya menjadi lebih kaya lagi. Aku memang tidak salah memilihmu. Itu alasan kenapa aku tidak berhenti mengikutimu. Karena kamu manusia serakah. Dan aku suka itu. Orang akan lebih dihargai jika memiliki segalanya, Nyi. Dan segala sesuatunya diukur dengan uang. Apa kamu tidak ingin memperlihatkan kesuksesanmu ini kepada orang lain? Sekarang juga saya akan pulang ke kampung saya, Nyi. Saya mau memperlihatkan kepada orang tua saya kalau saya sudah sukses di Jakarta. Ini kamu, Fitri. Wah, udah sukses ya, Pit? Iyalah sukses. Saya kan di Jakarta kerja keras. Nggak kayak kalian di sini. Sisanya santai-santai doang. Fitri? Fitri, ini kamu, Nak. Kamu memang sekarang udah berubah. Ya jelas beda lah, Pak. Fitri kan sekarang udah jadi orang sukses. Pak, anak kita, Pak. Anak kita sudah jadi orang di kota, sudah sukses. Bapak sama Ibu bangga sama kamu, Nak. Bapak bangga sama Fitri. Kalau Bapak emang bangga sama Fitri, kenapa dulu Bapak ngusir Fitri dari rumah? Maafin Bapak, Nak. Dulu Bapak emosi. Sebenarnya nggak ada niat Bapak untuk mengusir kamu. Iya, Nak. Maafin Bapak kamu ya. Kamu pasti capek kan baru datang? Ayo kita masuk yuk. Jangan mau dengan ajakan orang tuamu. Mereka harus sadar bahwa mereka salah. Enggak. Enggak usah. Fitri nggak mau masuk ke rumah ini. Semenjak Bapak ngusir Fitri dari rumah ini, Fitri udah beli rumah yang paling besar di kampung ini. Fitri sakit hati, Pak. Dan Fitri nggak akan pernah lupain perkataan Bapak. Akhirnya, sekarang saya udah jadi orang yang paling berkuasa di kampung ini. Kamu tolong sekarang siapkan satu kamar khusus dan pajang foto ini di dalamnya. Dan ingat, setelah itu tidak boleh ada satu orang pun yang masuk kecuali saya. Ngerti? Ya udah sekarang kamu segera laksanakan. Saya mau istirahat. Ibu tidak sama orang tuanya, Pak. Ada apa ini? Ini Ibu bawa makanan buat kamu, Nak. Iya, Bapak juga ada bawakan sekarung beras di luar untuk kamu buat persiapan. Fitri tuh sekarang udah jadi orang berkelas. Lihat nih, udah modern. Jadi nggak mungkin lah Fitri masih doyan makanan kampung kayak gitu. Bapak minta maaf kalau dulu kamu sakit hati waktu Bapak usir kamu. Tuh lagi. Udah. Fitri capek. Sekarang Bapak pergi sana sama Ibu. Ayo keluar. Ayo. Saya memiliki banyak uang, saya menjadi seorang rentenir. Ketika saya meminjamkan uang, mereka tidak bisa bayar, saya mengambil semua apa yang mereka miliki sebagai jaminannya. Dan saya mengusir mereka yang tidak bisa membayar hutang kepada saya ketika itu. Ambil barang-barang kami, Bu. Kami tidak punya apa-apa lagi. Jangan ambil semuanya, Bu. Kalau saya nggak ambil barang-barang kamu, terus kamu mau bayar pakai apa? Jangan, Bu. Fitri, keterlaluan kamu. Memangnya mereka salah apa? Sampai seluruh barang-barang mereka kamu ambil. Bapak nggak usah ikut campur ya. Fitri itu punya perjanjiannya. Nggak percaya? Nih, lihat nih. Baca sendiri. Tega kamu, Fit. Bapak sama Ibu gak pernah ngajarin kamu semena-mena seperti ini. Lupa ya pernah ngusir anak sendiri. Cepetan, Digo. Mas, tolong Mas, tolong. Jangan barang-barang mereka diambil, Mas. Tolong Mas, kasihan mereka, Mas. Selamat siang, Mbak Fitri. Selamat datang di kampung saya, Bu. Oh, ini tempatnya? Iya, betul. Mereka semua udah setuju dengan rencana kita, Bu. Gak ada satupun yang dikasih tahu
tentang rencana pembangunan daerah ini. Iya tuh. Salam, Nyi. Sekarang saya sudah bisa membuat warga untuk bergantung sama saya, Nyi. Saya juga sudah menggusur kampung ini untuk dijadikan perumahan. Bagus. Saya senang mendengar kamu semakin pintar. Tapi sebagai balasannya, aku mau kamu memberikan 1 nyawa lagi sebagai tumbal. Terima kasih, Fit. Desi, Eyang, ngapain sih kalian rame-rame pada kesini? Apa kamu sudah jadi pengikut Nyi Roro Kidul? Ah, ini nenek-nenek dikasih tahu susah banget. Urus urusan kalian masing-masing. Udah, sekarang kalian semua pergi dari rumah saya. Sudah. Ayo kita pergi. Sembah saya hanya untuk Nyai. Bagaimana kalau mereka semua tahu kalau sekarang saya menjadi pengikut Nyai? Saya bisa membereskan mereka semua bila kamu mau. Terima kasih, Nyi. Selama kamu menuruti perintah-perintahku, aku akan memberikan apa yang kamu mau. Dan saya jadi khawatir. Justru kalau Fitri pengikutnya, Nyi Roro Kidul tidak akan rela berpaling dari dirinya. Maksud Eyang, Fitri nggak akan bisa lepas dari perangkap Nyi Roro Kidul? Bisa, tapi itu sangat sulit. Kalau benar-benar Fitri pengikutnya. Mudah-mudahan Fitri nggak melakukan itu. Ada apa ini? Suara gending. Eyang! Eyang! Itu bukan ular biasa. Sebelumnya tidak pernah kejadian seperti ini di kampung kita. Eyang! Jangan! Ini itu udah jadi hak milik saya. Kasih. Satu yang pasti, Bapak harus segera keluar dari rumah ini. Saya tidak mau. Saya tidak terima. Bos, kenapa bos? Saya nggak apa-apa. Itu, aduh. Siapa sih yang lagi ngaji? Di luar lagi tahlilan, bos. Aduh. Cepetan tolong kamu tutup pintunya tuh. Cepetan sana. Nyi. Nyi, tolong saya, Nyi. Saya butuh bantuan Nyai lagi. Sembah saya hanya untuk Nyai. Maaf, Nyi. Kenapa sekarang saya merasakan sakit yang begitu mendalam saat saya mendengar suara azan dan suara orang mengaji, Nyi? Itu karena kamu telah menjadi bagian dari pengikutku. Suara azan dan ayat-ayat Al-Quran itu merupakan yang harus kita hindari. Maksud Nyai, saya akan terus merasakan sakit seperti ini, Nyi. Kamu harus memberikan tumbal salah satu dari kedua orang tuamu. Kenapa bukan orang lain aja, Nyi? Tidak, cuma itu jalan satu-satunya. Kenapa, Fitri? Kamu tidak bisa melakukannya?
Satu hal yang saya tidak suka berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Saya tidak bisa baca Al-Quran, saya tidak bisa mendengar suara azan, saya tidak bisa melakukan berbagai kegiatan agama. Saya seperti manusia berhati setan. Ampun Nyi, tolong jangan Nyai ambil bapak atau ibu saya Nyi. Saya masih bisa memberikan Nyai tumbal yang lain Nyi. Tidak bisa. Saya mau tumbal dari keluargamu. Akan berbeda nanti. Sekarang kamu tinggal sebut, bapak atau ibumu. Jangan Nyi ambil nyawa orang tua saya Nyi. Mereka adalah orang yang sudah melahirkan dan membesarkan saya Nyi. Kalau tidak ada mereka, saya juga tidak akan ada di dunia ini Nyi. Saya masih sayang sama mereka Nyi. Tolong jangan ambil nyawa orang tua saya Nyi. Kalau bukan orang tuamu, berarti harus anakmu yang menjadi tumbal. Tapi saya belum memiliki anak Nyi. Kalau begitu, pilihanmu tinggal dua, setia kepadaku atau orang tuamu. Kalau kamu memilih tumbal orang tuamu, maka aku akan menjadikan kamu abdi di istanaku. Pak, siapa ya yang malam-malam mainin gending? Nggak tahu, Bu. Aneh. Astagfirullahaladzim. Kamu kan Aku Nyi Roro Kidul, penguasa Pantai Selatan. mau apa kamu kesini? Aku kesini hendak mengambil nyawa kalian sebagai tumbal. Tumbal untuk apa? Untuk anak kalian, Fitri. Tega kamu, Fit. Mengorbankan orang tua kamu. Fitri! Ibu, Bapak. Nyi, jangan ambil nyawa orang tua saya, Nyi. Kenapa kamu menghalangiku? Kamu sudah setuju merelakan mereka sebagai tumbal. Enggak, saya batalin, Nyi. Saya nggak mau mereka jadi tumbal. Mereka nih orang tua saya sayang sama mereka, Nyi. Mulai sekarang, saya mau memutuskan hubungan saya sama Nyi Roro Kidul. Apa kau tahu akibat dari memutuskan hubungan ikatan denganku? Makanya kamu jadi taruhannya. Ya Allah, Pak. Fitri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fis samawati wal ardi. Man allazi yashfa'u illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi. Sadarnya. Apa yang saya harus lakukan dengan memutuskan hubungan dengan Nyi Roro Kidul sebelum saya melakukan perjanjian dengan Nyi Roro Kidul? Semua kesialan-kesialan selalu ada terjadi pada hidup saya. Dia udah bersekutu dengan Nyi Roro Kidul. Sudah banyak yang lebih bangga. Fitri, kau sudah kuselamatkan lagi. Enggak, Nyi. Saya nggak mau jadi abdi Nyi lagi. Saya nggak mau diperintah-perintah lagi sama Nyi. Enggak, Nyi. Saya nggak mau ngikutin aturan Nyi lagi. Saya harus buru-buru pergi dari sini. Saya pernah mengalami kecelakaan. Semua orang pada mati. Dan motor saya hancur. Mulut saya masuk tanah. Tapi saya tidak terluka sedikit pun. Saya selamat dari kecelakaan itu.
Ya, para warga udah gak ngejar aku lagi. Ular! Ular! Kamu lagi. Lagi. Mau ngapain kamu, Nyi? Aku masih menginginkanmu, Fitri. Saya udah gak mau jadi pengikut kamu, Nyi. Aku masih ingin kamu tetap menjadi pelayanku di Istana Pantai Selatan. Gak mau. Gak mau. Gak. Saya mengenal seorang laki-laki yang menurut saya baik, tidak banyak bicara, pendiam, dan di situ saya ternyata memilih lelaki yang salah. Mbak? Mbak, kenapa nangis? Duduk, Mbak. Tolong kembalikan suami aku, Mbak. Suami? Maksudnya, Mbak? Mas. Mas, ini siapa? Mas. Mas, aku sama kayak Mbak. Aku istrinya juga, Mbak. Kamu sini. Mas! Kenapa kamu gak ngasih tahu aku kalau kamu udah punya istri lain selain aku, Mas? Aku tuh bisa jelasin semuanya. Enggak, pergi. Ini semua kamu yang minta. Kamu tenang aja, Fitri. Aku akan membantumu memberikan pelajaran kepada laki-laki itu. Jangan ikut campurnya, saya udah gak mau jadi pengikut kamu. Hai cantik, kok sendirian aja sih kamu? Kok pakaian kamu kayak pakaian wayang? Aku mau membunuhmu. Ketika anak saya lahir, saya melihat tatapan sorotan mata anak saya seperti ular. Kamu ngeliatin apa sih, Nak? Ular? Nyi Roro Kidul, tolong kamu pergi dari hidupku. Jangan kamu ganggu lagi anakku. Sana pergi. Ketika 2 hari kemudian, saya menyuruh orang memakamkan ari-ari anak saya. Kalau di apartemen itu nggak ada lahan tanah ya. Jadi saya menyuruh seseorang laki-laki menanam di areal rumahnya. Tetapi kata mereka ari-ari itu mengganggu istrinya yang sedang hamil. Hei Jin, kenapa kamu ada di dalam tubuh wanita ini? Jangan ganggu dia. Sayang, istrimu kesurupan karena jalan yang kamu lalui terdapat ari-ari yang terkubur di sini. Hari-hari. Kalian ini siapa ya? Mbak masih ingat saya? Saya orang yang Mbak bayar dan Mbak suruh untuk menguburkan hari-hari anak Mbak. Oh iya, saya ingat. Tapi ngapain kalian kesini? Kami kesini untuk mengembalikan ari-ari ini. Sebab ari-ari ini membuat orang jadi kesurupan. Dan korbannya adalah perempuan yang tengah hamil tua dan hampir membunuh anak di dalam kandungannya sendiri. Saya harus kuburin ari-ari anak saya di mana? Letakkan saja di pojok. Jangan lupa beri penerangan. Pergi!
ganggu hari-hari anakku. Pergi. Di sini udah nggak aman. Aku harus segera pergi dari sini. Kenapa saya bisa ada di sini? Jangan mau dibawa kemana anak saya? Jangan, lepasin. Fitri, anak ini harus tinggal bersamaku. Gak akan. Sampai kapanpun saya gak akan memberikan anak saya sama kamu. Saya mau membesarkan anak saya, sini kembalikan anak saya. Nih, kalau kamu tidak mau, saya bisa menyuruh mereka menghabisi nyawamu dan anakmu. Jasadnya ada di sini. Ada juga di tempat lain. Ini orang seperti tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Saya ada di mana? Sekarang kamu sudah aman, Nak. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyelamatkan saya. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Ini semua karena Nyi Roro Kidul, Pak. Keberuntungan dan ketidakkeberuntungan adalah saling memiliki keterkaitan dalam hidup ini. Yang penting kita harus saling mensyukuri apa yang telah kita miliki dan melakukan kebaikan itu jauh lebih baik, akan membuat hidup kita bahagia di kemudian hari. Saya percaya itu. Percaya.